Selamat datang di tutorial SEF untuk kecemasan penuh preurologi. Ya, di masa pandemi COVID-19, orang-orang sangat dilanda kecemasan, terutama ketika semuanya harus datang ke rumah sakit. Ya, bisa saja karena musuh pandemi COVID-19 adalah tidak kelihatan dan itu bisa dapat menularkan kepada pasien. Oleh karena itu, sebagai seorang perawat, kita harus bisa meyakinkan dan memberikan terapi yang baik untuk menghilangkan kecemasan, terutama pada pasien preurologi, yaitu menggunakan SEF. Kita akan belajar sama-sama tentang SEF ini. Oke, siap semuanya? Wow, awalnya SEF ini dimulai dari buku ini. Buku apa ini sih sebenarnya? Ya, ini adalah buku tentang dari dinasti Ming, yaitu di kitab Jin Liu Emperor, ditulis oleh Kaisar Kuning yang memberikan cinta pada abad 26 sebelum Masehi, yaitu tepatnya 2597 sampai 2597. Ya, dia membuat suatu kitab kuning ini agar sebagai kitab kelas kesehatan kedokteran untuk merawat penyakit kronis di Cina pada tempo abad lalu. Kemudian akhirnya dari disiplin ilmu ini berkembang menjadi kinesiologi seperti ini. Apa itu kinologis atau disebut dengan fisioterapi? Yaitu adalah merupakan sebuah teknik yang digunakan untuk dari perubahan-perubahan bentuk atau gerakan sehingga dapat memberikan efek terapeutik. Kemudian ilmu ini berkembang lagi menjadi talk field therapy treatment point. Ya, dalam perjalanan sejarahnya terciptanya SEF tidak terlepas dari beberapa disiplin ilmu terkait, ya, seperti tadi fisioterapi atau kinologis, dan juga berupa teknik talk field therapy yang ditemukan oleh Erika Helmsmond yang mereka menemukan mayat yang masih utuh terendam dalam gletser dengan suhu di bawah titik beku di daerah perbatasan Austria dan Italia. Di tubuh mayat tersebut terdapat tato yang menandai titik-titik utama meridian tubuh. Setelah diuji dengan carbon dating test, mayat ini ternyata berumur 5003 tahun. Wow! Para ahli akupuntur modern berpendapat bahwa titik-titik kuno di tato tersebut adalah merupakan seorang ahli akupuntur kuno yang sangat kompeten mengingat ketepatan dalam kompleksitasnya, karena berkesimpulan bahwa ilmu akupuntur telah berkembang jauh sebelumnya, mungkin 5500 yang lalu di Cina. Kemudian pada tahun 1964, Dr. George Goldhair, seorang ahli chiropractic terapi pijat pada tulang belakang, menyembuhkan berbagai penyakit fisik, meneliti tentang hubungan antara kekuatan otot dan kelenjar sehingga terbentuklah aplikasi kinesiologi. Prinsip dari aplikasi kinesiologi itu ditindaklanjut lagi oleh seorang psikiater pakar pengolahan holistik, Dr. John Diamond, memperkenalkan cabang baru psikologi, yaitu energi psikologi, yang mempergabungkan antara prinsip pengobatan timur dengan psikologi. Dasar psikologi ini yang menggunakan sistem energi tubuh yang akan mempengaruhi pikiran, perasaan, dan perilaku. Jadi energi itu membuat energi pada tubuh itu berubah sehingga dapat digunakan untuk memperbaiki sistem energi dalam tubuh, atau dikenal sebagai TFT, Talk Field Therapy. Talk Field Therapy ini atau dikenal sebagai kalahan, teknik ditemukan oleh kalahan, didorong rasa ingin tahunya yang besar atas hasil belajar akupuntur tentang sistem energi tubuh.
Pada tahun 1184, Callahan mencoba melakukan mengetuk tapping pada ujung jarinya di berbagai pada tubuh yang mengalami waterphobia, dan setelah pulang pasiennya melaporkan bahwa fobianya telah hilang sama sekali. Dan akhirnya pada murid Callahan yaitu Craig berusaha mengembangkan teknik 5 emotional freedom technique. Nah, selanjutnya seperti apa? Di Indonesia, emotional freedom technique lagi dikembangkan oleh Ahmad Faizainuddin dan akhirnya menamainya sebagai spiritual emotional freedom technique atau dikenal sebagai SEF. Dan ia belajar langsung EFT dari Steve Wool dan Gary Craig, dan dia menggabungkan antara spiritualitas, melatih doa, keikhlasan, dan kepasrahan dengan energi psikologi. Akhirnya dia membuktikan bahwa melalui spiritualitas agamis bisa menjadi sesuatu yang kuat, yang powerful untuk mengatasi berbagai masalah. Nah, nanti yang kita akan bahas selama ini adalah kecemasan untuk pada pasien-pasien yang akan melakukan preoperasi. Penasaran kan? Penasaran kan? Oke, kita lanjutkan lagi ke seperti apa sih aplikasinya untuk pasien-pasien yang mengalami gangguan kecemasan untuk melakukan operasi. Oke. Oke, kita langsung saja bahas. Pada langkah pertama prosedur dalam melaksanakan SEF untuk persiapan operasi, yaitu adalah pertama melakukan setup. Apa itu setup? Yaitu memastikan alergi di seluruh tubuh kita dapat baik dan menetralisasi perlawanan psikologis bawah sadar yang negatif. Nah, sebelum melakukan setup, rekomendasikan untuk teman-teman untuk minum air putih diiringi doa sepenuh hati, merasakan cinta, rasa syukur, mengingat Tuhan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bersyukur terhadap segala pemberiannya. Yang kedua, melepaskan jam tangan, handphone, percayaan untuk kita bisa menjauh-jauh diri dan bisa menenangkan diri sehingga kita bisa dapat berkonsentrasi untuk tahap berikutnya. Nah, lalu kita mengklarifikasi masalah nih. Pada pasien pre-op, masalahnya adalah cemas. Jadi kita spesifikkan adalah pada kecemasan dalam menghadapi operasi. Kemudian kita melakukan setup, yaitu melakukan terima kasih dengan mengucapkan setup 3 kali minimal dengan berkata, "Ya Allah Tuhanku, meskipun saya merasa cemas karena akan melakukan operasi untuk urologi penyakit ginjal, saya ikhlas menerima rasa sakit masalah saya dan pasrahkan kepadamu." Ulangi kata-kata ini 3 kali sampai akhirnya teman-teman bisa dapat merasakan getarannya dan perubahan yang terjadi. Lalu kemudian apa? Ya, itu adalah menekan atau titik nyeri pada dada sebelah kiri atau disebut dengan carotid cuff dan shoulder cuff. Ya, seperti ini. Oke. Agak sakit tapi tidak apa-apa, ikhlas sampai mengulangi lagi dengan setup. Aku ikhlas kepadamu ya Allah untuk menghadapi kecemasan untuk operasi. Aku pasrah padamu, ucapkan dalam hati, dan juga pada carotid cuff seperti ini. Ya, carotid cuff kita ucapkan lagi dengan kesungguhan sendiri sampai kita tetap konsentrasi. Kemudian kita akan tahap berikutnya. Oke. Pada tahap ini kita akan melihat bahwa sebenarnya ada beberapa ketukan yang penting untuk kita lakukan. Yang pertama adalah bagian crown, dari bagian atas kepala kita ketuk sambil kita konsentrasi terhadap masalah kita. Bagian eyebrow, kita konsentrasi pasrahan kita, dan kemudian di bagian luar mata kita tekuk, nomor 4, kemudian di bawah mata,
di bawah hidung, sampai kita merasa benar-benar pasrah pada Allah SWT, dan bawah bibir, dagu, di bagian collarbone, di bawah bagian lengan sini, di bawah nipple atau puting susu, kemudian lalu kita ke tahap berikutnya. Ya, ini adalah merupakan tambahan dari tapping. Ya, apa saja itu? Pertama adalah bagian dalam tangan, bagian luar pergelangan tangan, tapping di samping luar ibu jari, di bawah kuku. Agak sakit, tapi kita fokuskan lagi, ada masalah, dan kita pasrahkan diri kepada Allah. Di bawah kuku jari telunjuk bagian luar, di bawah kuku jari tengah bagian luar, kemudian jari manis, kelingking, telapak tangan bawah, dan di punggung tangan semua jari. Kita ketuk. Catatan khusus sebenarnya pada daerah terakhir, yaitu daerah gamut, sambil tapping tersebut melakukan aim movement descension repartering, yaitu merasakan bagian tertentu dengan bagian terapi biafrol sambil gerakan meliputi menutup mata dengan rapat, kemudian membuka mata dengan kuat, mata digerakkan kuat kanan ke bawah, mata digerakkan kuat kiri bawah, memutar bola mata dengan searah jarum jam, memutar bola mata berawan dengan jarum jam, kemudian bergumam dengan irama selama 3 detik. Kita bisa dengan zikir di sini, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Itu 1, 2, 3, 4, 5. Bergumam lagi, Allah Akbar, Allah Akbar. Selama menjelaskan 9 gamut prosedur ini, langkah terakhir adalah mengulang lagi tapping di titik pertama sampai ke 17, yaitu Kartekop, dan diakhiri dengan mengambil nafas panjang. Jadi ucapkan rasa terima kasih, syukur, alhamdulillahirrahmanirrahim, terima kasih ya Allah. Oke, mudah-mudahan informasi ini bermanfaat bagi teman-teman. Jangan lupa like, comment, dan share, dan subscribe bagi teman-teman, dan hidupkan loncengnya agar teman-teman bisa mendapatkan informasi berharga dari saya ketika semuanya saya upload lagi video-video saya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih. Salam.